Saat itu, Imli membawa susu ke kamar Adi, namun tidak menemukannya di sana dan pergi untuk mencarinya. Rupali memperhatikan Imli dan berpikir jika dia akan kabur lagi, lalu memutuskan untuk mengikuti kemana dia pergi. Imli menemukan Adi di teras dan bertanya, "Kenapa kau berada di sini dan belum tidur?" Adi marah pada Imli dan mengatakan, "Kebenaran akan terungkap, jika saja kau tidak ikut campur dan mundur dengan janjimu." Imli bertanya, "Bagaimana aku bisa melihat Malini tidak bahagia, hanya demi menyelamatkan hubungan kita?" Adi menjawab, "Malini tidak akan pernah bahagia selama dia tidak mengetahui kebenarannya. Kau juga tidak akan pernah mendukungku, bahkan jika aku secara terang-terangan bertengkar dengan semua orang hanya untukmu." Imli mengatakan, "Tapi aku tidak bisa bahagia dengan merusak rumah tangga seseorang, dan Malini tidak pernah bersalah dalam hubungan ini." Adi kesal dan bertanya, "Lalu kesalahan siapa ketika kita menikah di Pakdandia? Dan itu bukan kesalahan kita, tapi jika kita tidak memberitahu Malini tentang kebenaran ini maka itu akan menjadi dosa. Jadi aku akan pergi menemui Malini, dan mengatakan hal yang sebenarnya." Saat itu Rupali yang menguping pembicaraan tersebut terkejut mendengar pernikahan Adit dengan Imli, dan berpikir bagaimana caranya menanyakan itu pada mereka. Imli meninggalkan Adit sendiri, lalu panik melihat Rupali berdiri di sana. Imli beralasan bahwa dia baru mengantarkan susu untuk Tuan, namun Rupali membawa Imli ke kamar tanpa bicara sepatah kata pun dan mengunci pintu dari dalam. Rupali bertanya, "Apa yang terjadi antara kau dan saudaraku?" Imli pun akhirnya mengakui bahwa apa yang dia dengar adalah kebenaran, lalu mengatakan, "Kami telah menikah, tapi sebelum itu kau harus mendengar kisah awalnya. Waktu itu Adit datang ke Pakdandia untuk mewawancarai Satyakam, lalu aku diberi tanggung jawab untuk menjaga Adit, namun kami terjebak dalam badai dan terpaksa menginap di sebuah gubuk. Namun keesokan harinya penduduk desa menuduh kami berzina, sehingga mereka menikahkan kami secara paksa. Aku terpaksa menyetujuinya demi menyelamatkan hidup Adit." Kemudian dia menunjukkan sindur yang dia sembunyikan di belahan rambutnya dan berkata, "Aku selalu menjaga sindur ini untuk keselamatan Aditya." Rupali menangis mendengar cerita tersebut dan mengatakan, "Kau tidak boleh meninggalkan rumah ini lagi, atau menyalahkan diri sendiri karena membohongi semua orang. Menikahkan gadis berusia 18 tahun adalah kesalahan, tapi ini bukan salah dirimu. Adi bicara hal benar, kalian harus mengungkapkan kebenaran ini pada keluarga." Namun saat itu Imli tetap saja menolak. Rupali mengatakan, "Bagi seorang istri suami adalah segalanya, aku tidak bisa melihat suamiku dengan orang lain selama 4 hari, lalu bagaimana kau bisa melihat suamimu dengan wanita lain seumur hidupmu? Kau memiliki hak karena kau adalah istri pertamanya, dan mulai sekarang kau tidak boleh meninggalkan Aditya." Sontak Imli pun menangis dalam pelukan Rupali. Di tempat lain, Dev dan Nene mencoba menghibur Malini, namun Malini menolak untuk membahas tentang masalah Adit. Dev memaksa untuk menceritakannya dan mengancam akan menghubungi Adit, namun Malini menghentikannya dan berkata, "Aku telah mencoba segalanya, tapi sepertinya hubunganku dan Adit harus berakhir. Adit melarikan diri dari masalah dan mengabaikanku, tapi sekarang aku tidak tahan lagi." Dev berkata dalam hatinya, "Jika ini benar, maka Adit harus bertanggung jawab karena dia harus bersikap adil kepada Malini." Keesokan harinya, Adit sudah siap untuk pergi bekerja, tapi Aparna dengan Pankaj menghentikan dan bertanya, "Apa kau tidak akan menemui Malini?" Adit menjawab, "Situasi akan bertambah buruk jika aku berbicara dengannya. Malini ingin menjauh dariku, jadi lebih baik aku membiarkannya sendiri dulu." Pankaj menegur dengan mengatakan, "Masalah akan bertambah jika kalian berdiam diri, jadi sekarang kau harus pergi dan mendamaikan perbedaan dengan Malini." Adit marah dan berteriak, "Aku selalu disalahkan atas semua masalah yang terjadi dalam rumah tanggaku, dan harus meminta maaf pada Malini meskipun aku tidak bersalah. Kami perlu mengintrospeksi diri, dan seharusnya kalian tidak usah ikut campur." Kemudian Adit bertanya, "Di mana Imli? Apakah dia pergi kuliah?" Aparna menjawab, bahwa dia ada di kamarnya. Sontak Adi marah dan mengatakan, "Kalian tidak menganggap kuliah Imli penting, dan sibuk memikirkan pertengkaran aku dengan Malini." Bergegas Adit pun berjalan menemuinya dan bertanya, "Kenapa kau belum berangkat kuliah?" Namun Imli malah meminta Adit untuk membawa Malini terlebih dahulu. Sontak Adit kesal dan mengatakan, "Kau harus menghormati kerja kerasmu dan juga mewujudkan mimpimu, jadi kau tidak boleh menghentikan kuliahmu." Imli menjawab, "Tapi aku tidak bisa merusak mimpi Malini hanya untuk impianku.
Adit mengatakan, percuma saja bicara dengan tembok, karena aku akan tetap memaksamu untuk pergi ke kampus. Akhirnya Imli pun tidak bisa berbuat apapun selain menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, Dev dan Nene datang ke rumah Tripati untuk mempertanyakan alasan, kenapa Malini kembali ke rumah orang tuanya untuk kedua kalinya. Di satu sisi, Nisan sedang bersama Malini dan menasehatinya untuk berbicara dengan Adit. Malini bertanya, kenapa aku yang harus mengalah? Adit yang menyembunyikan sesuatu, dan tidak ingin membicarakannya denganku atau siapapun. Nisan bertanya, apakah menurutmu ada orang lain dalam kehidupan Aditya? Malini mengambil nafas panjang dan menjawab, aku tidak ingin memiliki keraguan terhadap hubungan kami meskipun ibuku selalu memperingatkan, dan aku selalu berharap keraguan ini salah. Di rumah Tripati, Pankaj memberitahu Dev bahwa kekhawatirannya adalah benar, tapi kau tidak perlu cemas, karena kami akan menyelesaikan perbedaan antara Adit dengan Malini, dan akan segera membawa Malini pulang. Terlihat Adit datang mengambil restu di kaki Dev dan Nene, lalu bertanya tentang kabar Malini. Nene menjawab, kau bisa menanyakan langsung melalui telepon. Adit berkata, itu adalah keputusan Malini untuk memberikan waktu selama beberapa hari. Dev bertanya, kalian sudah mengenal satu sama lain selama 7 tahun, lalu apa yang terjadi hari ini? Adit menjawab, ini adalah urusanku dengan Malini, dan kenapa kalian melakukan pertemuan seperti ini? Aparna mengatakan, jika kau berbicara dengan Malini dan menyelesaikan perdebatan kalian, maka kami tidak akan mengadakan pertemuan seperti ini. Dev berkata, semenjak Malini memilih Adit dalam hidupnya, aku mendukung hubungan kalian, dan aku tidak bisa melihat rasa sakit Malini, tapi Adit adalah satu-satunya alasan penderitaan yang dialaminya. Malini sangat mencintaimu, dan kau harus menghargai perasaannya. Adit berkata dalam hatinya, aku sangat menghargai Malini karena dia juga telah memberikan waktu 7 tahun untuk hubungan ini. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya pada Malini, tapi ada sesuatu yang menghentikanku. Kemudian Adit pun akhirnya meminta waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalahnya dengan Malini. Setelah keluarga Chaturvedi pergi, Nisan pulang ke rumah dengan menunjukkan wajah penuh kekecewaan. Aparna bertanya, apa yang dikatakan Malini, kenapa dia tidak pulang bersamamu? Nisan menjawab, kakak ipar menolak untuk kembali karena Adit tidak pernah menghubunginya sekalipun. Lalu dia bertanya pada Adit, kenapa kau tidak ingin berbicara dengannya? Aparna menjawab, Malini tidak memiliki masalah dengan keluarga, karena kita berhubungan baik. Mereka pun berdebat dan terus mempertanyakan masalah tersebut pada Adit, tapi Adit memilih menghindar dan beralasan akan pergi ke kantor. Tauji menghentikan dan berkata, aku tidak pernah menasehatimu sampai detik ini, karena aku pikir jika kau lebih dewasa dari anak lainnya. Pankaj mengatakan, pernikahan bukanlah permainan, dan tugasmu untuk membuat Malini bahagia. Aparna bertanya, selama ini kau selalu memenuhi tanggung jawabmu sebagai suami, lalu kenapa secara tiba-tiba kau berubah? Adit menjawab, sebenarnya aku ingin mengungkapkannya dari awal, bahwa aku telah memikul tanggung jawab orang lain sebelum Malini. Aparna bertanya, tanggung jawab siapa yang kau bicarakan? Kemudian Adit menyebutkan nama Imli, sehingga mengejutkan semua orang. Saat itu Adit mengungkapkan kisah masa lalunya bersama Imli, ketika mereka dipaksa menikah oleh warga Pak dan dia, lalu mengatakan, aku mencintai Malini selama 7 tahun, namun ternyata itu bukanlah cinta melainkan hanya rasa ingin memiliki, dan sekarang aku sadar bahwa aku hanya mencintai Imli. Dengan marah Aparna memanggil Imli untuk datang, kemudian Imli berjalan menemui mereka. Tauji berkata, aku membiarkan kau tinggal di rumah ini tanpa mengetahui identitasmu, memberi makan dan memberinya pelajaran, tapi kau malah mengkhianati kami. Aku menganggapmu sebagai anak perempuan, tapi ternyata kau bermimpi menjadi menantu di rumah ini. Imli mencoba menjelaskan, tapi Nidi memintanya untuk tidak membela diri. Saat itu semua orang menyalahkan Imli dan menganggap bahwa Imli telah berkhianat, sampai Tauji meminta Imli untuk meninggalkan rumah. Namun semua itu ternyata halusinasi Imli, karena kenyataannya Adit masih terdiam, dan tidak menjawab pertanyaan Aparna. Imli berkata dalam hatinya, aku tidak ingin mimpi buruk ini terjadi, karena saat ini aku sangat membutuhkan keluarga Tripati.